Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Baik, masih kembali lagi dengan saya, Bapak Tony Setiawan, dalam mata kuliah evaluasi pendidikan kejuruan. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, hari ini pada kesempatan ini kita akan membahas tentang validitas dan reliabilitas instrumen. Ini merupakan lanjutan dari materi yang sebelumnya, mulai dari pengantar sampai dengan penyusunan tes kemarin. Bahwasanya ketika kita menyusun sebuah instrumen tes, ketika kita menyusun sebuah instrumen tes, maka tes instrumen tes tersebut harus bersifat valid dan reliable. Maka harus melewati pengujian validitas dan reliabilitas. Jadi instrumen tes itu ibarat senjata atau ibarat pedang yang mana sebelum kita gunakan untuk bertempur harus dipastikan dulu. Harus dipastikan dulu agar nantinya ketika digunakan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Itulah maksud dari pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Kalau kemarin teman-teman sudah bisa menyusun instrumen tes, nah hari ini kita akan belajar tentang bagaimana untuk menguji validitas dan reliabilitasnya. Baik, kita mulai ya. Apa itu validitas dan reliabilitas? Kita mulai dari valid dulu. Valid itu artinya benar secara ilmiah. Jadi secara ilmiah ya, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian reliable itu dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Kalau valid itu benar ya, secara ilmiah. Kalau reliable itu dapat dipercaya. Sudah benar dan dapat dipercaya. Sudah dipercaya dan pasti benar. Nah, sehingga definisi dari variabel adalah keakuratan instrumen atau alat yang digunakan. Ini boleh peneliti, boleh seseorang untuk mengumpulkan data. Jadi keakuratan instrumen atau alat yang digunakan peneliti atau seseorang untuk mengumpulkan data. Atau seseorang ya, bukannya peneliti, boleh guru. Tapi biasanya memang validitas dan reliabilitas itu digunakan oleh peneliti. Tapi sebaiknya setiap kita menyusun sebuah instrumen tes itu harus melewati uji validitas dan reliabilitas. Nah, kemudian yang dimaksud dengan reliabilitas adalah tingkat, ini pakai huruf T-nya ketinggalan ya, tingkat konsistensi dari instrumen penelitian ataukah instrumen tersebut konsisten digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi sebuah instrumen tes itu tingkat konsistensinya seberapa? Konsisten tidak dia dalam mengukur? Oke, ketika sebuah instrumen tes digunakan untuk sekelompok tertentu, sekelompok orang. Nah, dia hasilnya bisa mengukur dengan baik. Berarti harus juga bisa digunakan dan hasilnya baik pula ketika digunakan untuk mengukur sekelompok orang tertentu juga. Itu namanya reliable. Jadi tingkat konsistensinya itu berapa? Nah, nanti ada tingkat-tingkatannya. Jadi jangan sampai ketika instrumen tes tersebut digunakan untuk mengukur kelompok A, dia mempan sekali, wah bagus sekali. Tapi ketika digunakan untuk mengukur kelompok B, dia melempem. Nah itu berarti dia tidak reliable. Jadi terima ya. Jadi instrumen tes itu harus valid dan reliable. Oke, next. Nah, jenis-jenis validitas. Oke. Jadi validitas itu ada banyak jenisnya. Oke. Nanti silakan dipelajari. Nah, ini sebenarnya yang mau saya jadikan tugas ini jenis validitas. Karena ada validitas isi, validitas konstruk dan sebagainya. Tergantung dilihat dari mana dulu. Nah, maka dari itu sebenarnya ini akan saya jadikan tugas jenis-jenis validitas ini. Namun setelah saya pikir ulang, ternyata ini kurang begitu sesuai dengan tujuan instruksional saya. Sehingga nanti tugasnya akan saya ganti. Sehingga tugasnya tidak jadi jenis validitas, namun akan saya sesuaikan dengan tujuan instruksional saya pada mata kuliah ini. Oke, next ya.
Nah, sekarang bagaimana cara menentukan validitas sebuah instrumen? Jadi begini teman-teman mahasiswa sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, bahwasanya cara menentukan validitas itu ada dua cara. Secara manual dan secara computerized. Artinya begini, secara manual dan ini secara computerized-nya itu maksudnya dengan menggunakan software. Menggunakan software. Manual pun juga terdiri dari dua, manual secara konvensional dan manual secara komputer. Loh kok manual kok pakai komputer toh Pak? Nanti saya jelaskan. Nah, jika menghitung seperti ini dengan manual, dengan tulis tangan dan sebagainya, itu namanya manual secara konvensional. Oke, tapi nanti ada manual secara computerized, artinya menggunakan Excel, tapi rumusnya manual. Itu namanya manual secara komputer. Nah, salah satu ciri sebuah instrumen valid itu adalah distribusi nilainya normal, membentuk kurva normal. Jadi ibarat di sini dari 20 anak yang mendapat nilai tinggi-tinggi itu hanya beberapa. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini merata mulai dari yang rendah merata sampai yang tinggi. Nah, jadi merata. Nah, gitu ya. Nah, baik. Rumusnya adalah ada dua rumus. Rumus dengan denda dan rumus tanpa denda. Ini rumus dengan denda jarang digunakan. Biasanya juga rumus tanpa denda. Rumus tanpa denda, S itu skor yang diperoleh adalah R. Jawaban betul. Jadi kalau jumlah soalnya 20, yang betul 17 berarti skornya 17. Ini digunakan. Yang rumus dengan denda ini sudah jarang sekali digunakan, tapi perlu saya sampaikan bahwa saya dulu pernah ada namanya rumus dengan denda. Ini sedang digunakan. Ini saya terima ya. Benernya berapa jumlahnya itu aja mudah sekali. Baik, kemudian bagaimana cara mengukur tingkat kesukaran? Jadi validitas itu selain berbentuk kurva normal juga ada namanya tingkat kesukaran. Oke. Tingkat kesukaran itu dibagi menjadi 3. Ada sukar, ada sedang, ada mudah. Kalau nilai P 0,00 sampai 0,30 ini sukar. Tapi kalau 0,31 sampai 0,70 sedang. Dan 0,71 sampai 1,00 itu dikatakan mudah. Bisa diterima ya. Nah, bagaimana cara mengukur P? P ini ibaratnya adalah, mohon maaf saya katakan bukan ibaratnya, memang P itu adalah indeks kesukaran. Nah, B itu banyaknya siswa yang menjawab benar. Ini ya, banyaknya siswa yang menjawab benar. JS itu jumlah seluruh peserta tes. Contoh, jumlah peserta tesnya ada 40. Oke. Pada soal nomor 1, 12 orang betul. Jadi berapa P-nya? Berarti 12 dibagi 40, 0,3. 0,3 masuknya di sini sukar atau sulit. Jadi termasuk golongan soal yang susah, sukar. Nah, contoh lagi, jumlah peserta tesnya 40. Oke, pada soal nomor 2, 30 orang betul. Berarti berapa nilai P-nya? 30 per 40, 0,75. 0,75 masuk di sini mudah. Nah, mudah sekali. Jadi soal itu, nah, tingkat kesukarannya nomor 1 tadi susah, nomor 2 itu mudah. Ini silakan nanti ini mudah sekali bisa dipelajari dengan singkat. Nah, kemudian ini mulai kita menentukan variabel atau daya pembeda. Nanti harus valid dan variabel. Nanti saya terangkan bagaimana sebuah instrumen itu, katakan butir soal bisa dikatakan valid dan variabel itu harus memenuhi syarat-syarat ini dan ini. Nah, sekarang kita membahas tentang daya pembeda. Daya pembeda itu ada yang jelek, cukup,
baik dan baik sekali. Lihat angkanya di sini. Nah, ya, baik. Saya rasa cukup sekian dulu. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Harapannya untuk pertemuan ini saudara sudah bisa menentukan ini tingkat kesukaran. Seperti itu ya. Baik, tugas dari saya untuk pertemuan kali ini, tolong saudara silakan membuat contoh perhitungan seperti ini. Ditulis tangan, cukup 5 soal saja. Ditulis tangan. Nah, cukup 5 soal saja ditulis tangan. Nanti dibuat contoh perhitungan P-nya ini. Seperti ini contohnya. Atau saudara pakai tabel juga boleh. Dipakai tabel bantuan dulu. Nomor siapa, namanya siapa, nanti skornya berapa, boleh terserah. Yang penting ada 5 soal, tulis tangan. Ingat ya, tulis tangan dalam sebuah lembar, nanti difoto, di-scan, dijadikan PDF lalu dikirim. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Hari ini saudara harus bisa menghitung tingkat kesukaran sebuah instrumen atau sebuah butir soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.